Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini kita akan sama-sama belajar kembali tentang pendidikan agama Islam dengan judul Ayo Berperilaku Terpuji. Nah, kira-kira anak-anak sudah punya gambaran belum sih tentang apa-apa saja yang termasuk dalam perilaku terpuji? Baik, apa yang dimaksud perilaku terpuji itu? Kira-kira anak-anak sudah tahu belum apa yang dimaksud perilaku terpuji? Kalau anak-anak sudah ada yang tahu, boleh tulis di kolom komentar ya. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Ya, perilaku terpuji adalah segala sikap, perbuatan, dan ucapan yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Perilaku terpuji disebut juga akhlak terpuji. Akhlak terpuji telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Jadi anak-anak mungkin pernah dengar bahwa Nabi Muhammad diutus oleh Allah menjadi Rasul di muka bumi adalah untuk menyempurnakan atau memperbaiki akhlak manusia pada zaman dahulu, di mana manusia pada zaman dulu itu tidak mengenal Tuhan, kemudian sering sekali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Maka dari itu Nabi Muhammad oleh Allah diutus sebagai Rasul dan Nabi, tujuannya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia pada zaman dahulu yang sangat jahiliyah. Perilaku terpuji merupakan cerminan orang yang beriman. Jika kita beriman kepada Allah, sudah sepatutnya kita memiliki akhlak terpuji. Jadi, jika ingin melihat seseorang itu bagaimana kualitas imannya kepada Allah, kita lihat dari perangainya, dari tutur katanya, apakah baik ataukah sebaliknya. Kita lanjut. Nah, di pembelajaran kali ini, yang pertama tentang perilaku terpuji yang akan kita bahas adalah tentang sayang kepada sesama. Islam adalah agama rahmatan lil alamin, yaitu agama kasih sayang untuk seluruh alam. Menyayangi sesama adalah perilaku terpuji. Contohnya bagaimana? Contohnya menyayangi keluarga dengan rukun kepada sanak keluarga, menyayangi kakak adik, kemudian santun kepada orang tua, sayang kepada orang tua, gitu ya, tidak membantah selagi orang tua mengarahkan kepada hal-hal yang baik. Tetapi jika orang tua menyuruh kita untuk melakukan hal-hal yang tidak baik, maka kita wajib menolak. Kemudian contoh menyayangi guru, tegur sapa, kemudian santun, ramah gitu ya. Ketika diarahkan kepada hal yang diarahkan kepada hal-hal yang baik, kita menurut gitu. Kemudian sayang kepada sesama, tidak berantem. Nah, ini biasanya anak-anak sering banget ketika bercanda, tetapi bercandanya kelewatan, akhirnya ujung-ujungnya berantem gitu. Dan sayang kepada orang lain bisa dengan saling tolong menolong, berbagi, itu juga termasuk salah satu bentuk kita menyayangi orang lain atau sesama. Nah, di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda bahwa sesungguhnya Allah hanya akan menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Karena Allah itu sangat mencintai kasih sayang, maka kita dianjurkan sebagai seorang Islam untuk berperilaku saling menyayangi kepada sesama atau kepada seluruh alam semesta. Lanjut. Yang kedua, kalau tadi yang pertama ada penyayangan antar sesama, yang kedua adalah empati. Nah, kira-kira anak-anak ada yang tahu nggak sih empati itu apa? Atau anak-anak boleh deh membaca dulu apa yang ada di layar sebentar. Baik, empati. Empati adalah kemampuan memahami atau mengerti perasaan orang lain. Contohnya, satu, ikut merasakan kesedihan teman yang ditinggal wafat orang tuanya. Kedua, menolong dan mengobati teman yang terjatuh juga dinamakan empati. Jadi anak-anak mungkin sering banget ya kalau misalkan
eh, ada sebagian dari kawannya yang lagi bersedih, kita bisa merasakan, oh kawanku lagi bersedih, mungkin karena meninggal orang tuanya, atau mungkin kawanku lagi sedih karena sakit yang dialaminya dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu contoh empati, dan biasanya kita tanpa sadar sudah melakukan apa yang disebut empati, hanya saja belum tahu itu artinya apa gitu ya. Yang ketiga yaitu bertutur kata yang lembut. Apa sih bertutur kata yang lembut itu? Ya, ini berkata yang baik, sopan, dan santun. Contohnya bagaimana? Pertama, berbicara yang baik dan sopan kepada orang tua dan guru. Nah, kalau misalkan orang tuanya menyuruh atau orang tuanya lagi ngajak ngobrol, maka kita menjawabnya dengan sopan, bukan malah teriak-teriak atau sampai marah-marah. Itu perbuatan yang tidak baik. Begitupun dengan Bapak Ibu guru. Ketika dimintain tolong Bapak Ibu guru atau mungkin Bapak Ibu guru sedang bertanya, maka jawablah dengan santun. Atau ketika sedang mengobrol dengan Bapak Ibu guru atau orang tua atau siapapun orang yang lebih tua daripada kita, usahakan kita menjawabnya dengan santun, dengan ramah gitu ya, dengan kata-kata yang baik. Jangan keluar kata-kata yang kasar atau bahkan kata-kata yang kotor. Yang kedua, tidak berbicara kasar kepada teman atau orang lain. Nah, dengan teman sendiri pun, walaupun sama usianya atau bahkan dengan kakak kelas, dengan adik kelas, kita juga harus berkata yang baik atau ramah, itu tidak kasar, tidak berbicara yang kotor-kotor. Yang ini yang sering sekali terjadi kepada anak-anak, itu adalah bicaranya kasar atau bicara kotor. Segala macam hewan, kebun binatang keluar dari dalam mulutnya gitu ya. Itu adalah perbuatan yang tidak baik. Jadi yang merasa masih melakukan hal-hal seperti itu ditinggalkan, dibuang jauh-jauh, jangan dibawa-bawa lagi. Kita lanjut. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan bertutur katalah yang baik kepada manusia. Ini langsung Allah yang menyuruh kita untuk bertutur kata yang baik kepada manusia. Dan di dalam sebuah hadis juga disampaikan oleh Rasulullah, jika kita tidak bisa bicara yang baik, maka lebih baik diam. Itu jauh lebih baik daripada kita berucap, tetapi ucapan yang kita sampaikan itu adalah kata-kata yang tidak baik atau bahkan menyakiti orang lain. Jadi diam itu jauh lebih baik. Oke, lanjut. Yang selanjutnya jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Contohnya banyak sekali dalam kehidupan sehari-hari, tetapi di sini ada beberapa yang akan Ibu bahas, yakni seperti mengembalikan uang kembalian ketika dimintain tolong untuk ke warung sama orang tuanya. Jadi seandainya ada kembalian, maka harus kita serahkan terlebih dahulu kepada orang tua, jangan malah langsung dipakai untuk beli jajan atau untuk beli mainan. Yang kedua, mengerjakan soal tanpa menyontek. Nah, ini juga termasuk perilaku jujur. Lebih baik kita mengerjakan sesuai dengan kemampuan kita daripada menyontek. Karena itu lebih baik, yakni termasuk perbuatan terpuji ketika kita mengerjakan tanpa menyontek. Yang ketiga, berbicara yang sebenarnya. Ketika ditanya oleh Bapak Ibu guru atau orang tua tentang suatu hal, maka harus dijawab dengan apa adanya, tidak dikurang-kurangi atau dilebih-lebihkan. Nah, lawan kata dari jujur adalah bohong. Anak yang berbohong akan mendapatkan dosa. Sudah pasti ya, anak-anak juga pasti sudah sangat paham, kalau kita bohong, pasti kita akan mendapatkan dosa. Lanjut. Anak yang berperilaku terpuji akan disayang Allah dan Rasulullah. Sudah pasti ya, karena Allah sangat menganjurkan hambanya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang terpuji dan menghindari hal-hal yang dibenci oleh Allah. Baik anak-anak, sampai di sini sebelum kita akhiri pembelajarannya, apakah ada yang ditanyakan? Atau kalau anak-anak masih ada yang kurang paham, boleh tulis di kolom komentar atau bisa langsung kontak ke Ibu. Untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan dengan mengucap lafaz hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin,
Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, semoga bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.